tinggi ya, takutnya ini nggak dipelajari. Nah ini mungkin dipelajari di dasar saja, yaitu mengenai hand tools ataupun alat tangan. Nah biasanya kan hand tools mungkin bapak-bapak juga udah biasa pakai, yaitu ada yang mungkin bisa tahu, bisa jawab kira-kira apa saja yang pernah digunakan untuk hand tools. Tang, obeng. Tang ada berapa jenis Pak? Banyak Pak. Banyak. Saya seringnya pakai tang kombinasi Pak. Kapel, potong, Kalau buaya, Pak Kohit sama Pak Nanang pasti nih selalu mengandalkan ini ya, tang kombinasi. betul Pak, tang kombinasi saya. Nah, ini di beberapa hand tools ini yang bisa digunakan, yaitu ini yang pertama adalah mengenai teorinya hand tools. Nah, hand tools ini adalah alat tangan atau yang dalam penggunaan hanya yaitu menggunakan tenaga manusia ataupun tanpa energi lain seperti listrik ataupun bahan bakar. Nah, biasanya di hand tools ini biasanya digunakan untuk beberapa bengkel, misalnya bengkel di mekanik ataupun di pekerjaan di bengkel-bengkel listrik. Nah, sedangkan untuk power tool ataupun peralatan yang bertenaga merupakan peralatan dioperasikan tidak dengan tangan manusia, namun dioperasikan dengan menggunakan listrik, angin, hidrolis. Nah, di sini untuk membantu pekerjaan elektromekanik sehingga peralatan ini tidak bisa berfungsi jika tidak terhubung dengan sumber listrik. Di beberapa penggunaan mungkin ada yang pernah kejepit ataupun tangannya malah kena tang. Nah itu kan adalah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh beberapa hand tools. Sedangkan padahal itu hand tools itu kan digunakan untuk alat bantu kita. Nah ternyata alat bantu itu malah mencelakakan kita. Nah itu kan kita harus tahu dulu ini dasar-dasarnya ketiga dalam penggunaan peralatan hand tools. Nah sedangkan untuk hand tools manual itu kan biasanya enggak digunakan secara bantuan dari listrik ataupun bahan bakar. Sedangkan untuk beberapa yang digunakan misalnya menggunakan angin yang bertekanan atau biasanya menggunakan pneumatik ataupun juga hidrolik, itu kan biasanya yaitu menggunakan dari bantuan angin ataupun minyak ataupun fluida yang digunakan. Mungkin di beberapa yang biasa kerja di industri biasanya untuk jalanin mesin biasanya conveyor ataupun juga mesin itu biasanya kan menggunakan hidrolik ataupun pneumatika. Nah ini juga harus hati-hati dalam penggunaan hand toolsnya yang biasa dipakai. Dulu ya, kencing dulu ya. Tak mau tidur. Ada beberapa yang perlu digunakan, misalnya kita bekerja menggunakan hand tools. Ini yaitu ada beberapa APD ataupun alat pelindung diri. Ini ada yaitu beberapa yang biasa digunakan, yaitu menggunakan kacamata, yaitu ada kan alat pelindung itu kan biasanya dibagi menjadi beberapa, yaitu yang secara wajib itu sebagai pekerja ataupun sebagai teknisi misalnya, atau sebagai karyawan misalnya, itu juga biasanya wajib dibekali adanya yaitu alat pelindung diri. Jadi di perusahaan-perusahaan itu biasanya bukan lagi sebagai quality first, tapi yaitu safety first. Jadi keamanan dari tenaga kerjanya yaitu menggunakan alat pelindung diri. Nah, kalau misalnya nanti bapak dan ibu mau bekerja, itu juga harus tanyakan apakah APD-nya itu sudah cocok dengan pekerjaannya di geluti, karena biasanya di orang listrik ini karena di bandel ini, jadi langsung aja tanpa pakai sepatu safety, pakai sandal, nah pasang instalasi listrik. Nah, itu kan nggak bagus, ya kan? Untuk etika kerjanya, tentu kan etika kerja yang pertama apa dulu? Yaitu yang pertama adalah K3. Nah K3 ini kita di mana? Apakah K3-nya kita K3 listrik, apa K3 mekanik, apa K3 konstruksi, apa juga K3 di migas, kan beda-beda ya. Nah, itu kalau kita lihat di BKE ataupun Badan Kejuruan Elektro itu juga sudah mengatur, yaitu di UU 1970 yang mengenai yaitu K3 ketenaga kerjaan. Nah, itu juga kita harus lihat apa sih yang harus kita dapatkan ketika kita bekerja. Tentu kan ada namanya itu alat pelindung diri ya, selain dari misalnya nanti gaji ataupun insentif yang lainnya. Kalau perlu pertama kali sebagai seorang yang bekerja itu tentu harus tahu, yang apalagi yang di bagian lapangan itu kan harus tahu yaitu APD ataupun alat pelindung dirinya. Nah, di sini APD ini yaitu yang
pertama adalah kacamata ataupun di pelindung mata ketika bekerja. Yang kedua yaitu masker. Di APD ini kan juga masing-masing ketika kacamatanya safety. Biasanya ke kacamata safety, tapi kacamata safety juga kan ada yang untuk yang mata normal ataupun yaitu di mata minus ataupun di mata plus, itu kan juga masing-masing di kacamata. Kemudian masker. Nah, masker ini kan sebagai penyaring udara dari debu ataupun beracun. Nah, ini juga masker juga banyak tipenya, ada yang masker biasa, kemudian juga ada yang anti respiran. Nah, juga ada yang biasanya menggunakan masker yaitu untuk kerja-kerja di bagian yaitu migas ataupun yang memang terdapat banyak bahan kimia. Kemudian juga ada sarung tangan. Nah, sarung tangan juga masing-masing, ada yang sarung tangan panas, kemudian ada yaitu sarung tangan karet. Kemudian di safety belt ataupun body harness itu biasanya yang kerja yaitu di ketinggian. Nah, biasanya ini juga safety belt dan body harness ini biasanya punya sertifikasi sendiri, yaitu kalau di listrik itu kan ada namanya yaitu kerja di ketinggian. Mungkin bapak-bapak sudah ada yang punya juga ini yang sertifikasi untuk bekerja di ketinggian. Kemudian yang selanjutnya itu adalah helm ataupun helm ini adalah biasanya itu digunakan untuk pelindung dari kepala sehingga tidak langsung ke bentur ataupun misalnya ada alat yang jatuh itu kena ke helm dulu, jadi kepala kita juga terlindungi. Kemudian selanjutnya yaitu pakaian kerja ataupun baju pelindung. Nah, baju pelindung ini yaitu biasanya adalah baju pelindung yang biasa aman dari api, kemudian juga dari benda berbahaya, kemudian juga dari asap, bakteri, dan zat-zat kimia. Nah, ini juga melindungi untuk pakaian pekerja pada saat digunakan di kerja lapangan. Selanjutnya yaitu safety shoes. Nah, safety shoes ini mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki ataupun berat ataupun benda panas ataupun cairan kimia ataupun sebagainya. Nah, di APD ini juga kalau di alat pelindung diri ini safety shoes kan macam-macam juga, yaitu ada yang pelindungnya itu depan belakang, juga ada besi, kemudian juga hanya di depannya ada besi, kemudian juga ada yaitu tidak perlu adanya besi di safety shoes, tapi langsung menggunakan sepatu karet misalnya, yaitu bekerja di bidang-bidang kimia. Nah, itu juga masing-masing untuk APD-nya. Nah, APD adalah menyesuaikan di mana tempat kita kerja, tapi di bagian kelistrikan memang biasanya menggunakan safety shoes yang memang ada besi depan, jadi kalau misal keinjak juga masih aman. Nah, di jenis-jenis hand tools ini itu ada beberapa jenis hand tools yang biasa digunakan. Ini itu yang pertama yaitu peralatan tangan digolongkan menjadi 3 kelompok. Yaitu yang pertama adalah peralatan tangan tanpa sumber tenaga dari luar, yang misalnya ini tadi Pak Covid ya, Pak Nanang juga kan udah biasa pakai nih, kikir, obeng, tang, gergaji tangan, palu, dan juga lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu peralatan tangan yang menggunakan sumber listrik. Nah, ini yaitu dengan daya yang relatif kecil, yaitu misalnya bor listrik pistol, kemudian solder, gergaji listrik manual. Kemudian selanjutnya itu peralatan tangan yang digunakan untuk pengukuran besaran tertentu, yaitu misalnya adalah mistar ataupun penggaris, pulsa derajat, jangka sorong, mikrometer stroke, kemudian ada pengukur tekanan dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu screwdriver ataupun ini yang biasa dikatakan sebagai obeng. Nah, di obeng ini itu membuka untuk memecahkan skru. Nah, ini kan sudah pada tahu ya, ini di jenis hand tools. Ini yang pertama biasanya obeng itu ada dua, yaitu Phillips dan slot. Nah, di Phillips ini yaitu sebagai obeng plus. Nah, di obeng plus itu menggunakan slot ataupun slotted screwdriver. Nah, di sini yaitu obeng biasanya bukan hanya sebagai plus dan minus saja, tapi biasanya ada juga yang nanti ada berbentuk segi lima, kemudian juga ada berbentuk bintang, kemudian ada yang berbentuk seperti garpu. Nah, itu juga kan masing-masing untuk digunakan, tidak hanya plus ataupun minus, namun secara umum biasanya menggunakan yaitu Phillips screwdriver, juga ada slot screwdriver. Ini yaitu beberapa tampilan ataupun macam-macam dari kepala obeng. Ini ada beberapa, yaitu yang pertama ini adalah slot, yang kedua yaitu cross slot ataupun Phillips ataupun plus, kemudian yang ketiga adalah posi drive. Ini yaitu biasanya adalah berbentuk plus tapi ada seperti bintang di tengahnya. Kemudian saya ada torque, ini adalah yang berbentuk bintang. Nah, kemudian selanjutnya ada bintang dan di tengahnya adalah ada
bulatannya ini adalah security T. Nah di sini di screw drive ini juga memiliki jenisnya yaitu seperti ini, yaitu screw drive set ataupun impact screw drive, juga ada offset screw drive, juga ada screw drive jewelers. Nah di sini mungkin nih bapak-bapak ini suka mengoleksi nih screw drive set. Kemudian juga ada impact screw drive, ini yang biasa digunakan yaitu yang dijual tanpa kotak. Nah biasanya juga ada offset, juga ada yaitu screw drive jewelers, yaitu yang lebih lengkap lagi. Obeng ketok namanya apa Pak? Ya apa Pak? Obeng ketok itu nama kerennya apa Pak? Apa Pak? Obeng ketok itu nama kerennya apa Pak? Obeng ketok. Yang kayak apa Pak? Impact. Ya impact ini kan, impact screw drive dia. Impact screw driver ini Pak. Oh iya Pak. Obeng ketok kan. Ya. Impact screw drive. Nah di sini yang kedua tadi udah ada screw drive. Selanjutnya yaitu adalah tang ataupun pliers. Nah di tang ini yaitu merupakan alat yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, biasanya digunakan yaitu untuk di rumah tangga ataupun industri. Nah di tang ini yaitu digunakan untuk menjepit ataupun memegang benda kerja seperti kabel ataupun objek lainnya. Tang ini ada beberapa, tadi ada yang kata Pak Koit apa? Tang kombinasi ya? Tang kombinasi. Yang pertama ini ada tang kombinasi ataupun kombinasi plier. Ini yaitu fungsinya untuk memegang benda kerja, melilit dan memotong kabel hingga memegangkan logam yang tipis. Kemudian yang kedua yaitu tang potong ataupun set cutting plier, yaitu memiliki fungsi untuk memotong kawat ataupun kabel. Kemudian ada tang lancip yang biasanya yaitu disebut sebagai long nose, yaitu long nose plier. Ini biasanya memiliki fungsi untuk menjepit benda pada ruang sempit dan memotong dan melilit kawat. Kemudian yaitu ada tang slip. Ini ada yang pernah pakai tang slip. Tang slip joint. Bentuk gimana Pak? Yang bentuknya seperti tang kombinasi tapi dia piping gitu Pak. Tang itu kali ya? Ini apa ya? Kunci ya? Tang spi bukan? Tang potong. Bukan tang potong tapi mirip tang ini, mirip tang kombinasi tapi ada apa ya? Tang jepit nih. Tang monyong, tang buaya. Bukan tang monyong kan tang lancip. Tang buaya. Iya, slip joint. Ya. Tang krimping Pak, tang Saya krimping. suka dikasih tuh di motor tuh tang kayak gitu tuh slip joint. Ya, nih, nah ini Pak. Nih, tang slip. Nah, Tang slip. ya berpindah-pindah ya Pak. Ya, tang slip ini biasanya seperti tang kombinasi tapi lebih pipih. Iya. Iya. Nah, ini biasanya fungsinya untuk menjepit benda juga, tapi pada ruangan sempit untuk memotong dan melilit juga. Sama seperti tadi yaitu tang kombinasi. Tapi nggak enak Pak pemakaiannya loh. Susah itu saya pakai itu. Jarang dipakai kan ya Pak? Susah. Pernah saya coba itu susah. Karena tipis saja sih Pak. Iya, nggak enak dipakainya. Yang enak yang mana Pak Koit? Masih enak tang kombinasi makainya. Yang dijepit tuh bagusan yang tang kombinasi ya Pak? Iya. Jepit. Iya, yang biasa dipakai menggunakan tang kombinasi. Selanjutnya ada tang air ataupun water pump. Ini ada yang water pump. Ambil dodotnya saya bikin. Ini apa ya? Biasanya yang terkenal namanya ini tang air ataupun tang water. Tang pipa ini biasanya Pak. Ya, yang bentuknya Kayak mirip. Iya. Ya, benar. Atau biasa digunakan atau biasa disebut yaitu biasa digunakan namanya kalau nggak salah tang burung kunci. Kunci lipat kalau nggak salah. Tang air itu biasanya Gambarnya kayak gimana itu Pak? Tang burung. tang burung. Betul, Pak.
Ada patungnya, ada pancinya. Nah kalau tak umum, iya, kayak ketua. Nah ini tambah dong Pak. Oh, ada patungnya. Ya. Yang terkenal ini punya Tech Hero. Iya. Itu fungsinya buat apa Pak? Sama burung ini. Buat jepit juga. Iya, cakram juga Pak. Biasanya